Pria tampan ini dipaksa nikahi wanita lumpuh kaya oleh ibunya, hanya demi lunasi seluruh hutang ibunya. Namun, saat malam pertama ia terkejut ketika di sebuah gang sempit di kawasan pinggiran Jakarta, tepatnya di daerah Cipinang, Dika tinggal bersama ibunya, Bu Sari. Gang itu hanya cukup untuk satu motor lewat, dengan deretan rumah sederhana berdinding bata merah yang sebagian belum diplester. Rumah mereka adalah salah satu dari sekian banyak rumah kecil yang berdiri rapat, tanpa halaman, dan hanya memiliki ruang tamu sekaligus dapur serta kamar tidur yang nyaris tak muat untuk 2 orang dewasa. Pada pagi hari, aroma sayur-sayuran segar dari pasar tradisional terbawa angin sampai ke gang ini, menciptakan suasana yang ramai namun hangat. Dika, pemuda berusia 24 tahun, adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik garmen yang berlokasi cukup jauh dari rumahnya. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum matahari terbit, mengejar angkot menuju pabrik tempat ia menjahit seragam sekolah dan pakaian kerja. Tubuhnya yang tegap dan wajahnya yang tampan seringkali menjadi perhatian gadis-gadis di lingkungan sekitar, tetapi Dika tidak pernah punya waktu atau niat untuk memikirkan cinta. Baginya, hidupnya saat ini hanya soal bertahan dan memastikan bahwa ibunya bisa makan setiap hari. Bu Sari, ibu Dika, adalah seorang pedagang sayur di pasar tradisional Cipinang. Meski sudah berusia hampir 50 tahun, ia masih terlihat tangguh dengan kulitnya yang keriput akibat panas matahari dan tangan-tangan kasarnya yang terbiasa membawa barang-barang berat. Namun, di balik ketangguhannya, ada beban besar yang selalu menghantui pikirannya. Hutang. Hutang yang membuatnya sulit tidur di malam hari dan membuat langkah kakinya semakin berat setiap kali ia harus berjalan menuju pasar. Semua ini dimulai beberapa tahun lalu ketika suaminya Pak Herman jatuh sakit parah. Untuk membiayai pengobatan suaminya, Bu Sari meminjam uang dalam jumlah besar kepada Pak Amir, pemilik toko emas terbesar di daerah itu. Sayangnya, meski sudah berusaha keras, Pak Herman akhirnya meninggal dunia, meninggalkan Bu Sari dan Dika dengan beban hutang yang semakin menumpuk. Awalnya, Bu Sari berpikir bahwa ia bisa melunasi hutang tersebut sedikit demi sedikit dari hasil dagangannya. Namun, harga-harga yang terus naik dan omzet yang tidak stabil membuat usahanya semakin sulit. Kini, hutang itu telah berkembang menjadi jumlah yang sangat besar, dan Pak Amir mulai kehilangan kesabaran. Suatu sore, setelah seharian bekerja di pabrik, Dika pulang ke rumah dengan raut wajah lelah. Ia melepas sepatu bututnya di depan pintu dan langsung menuju dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun, yang ia temukan hanyalah sepiring nasi dingin dan sisa tumis kangkung yang hampir basi. Bu Sari duduk di kursi plastik di ruang tamu, menunduk dengan wajah murung. Di tangannya, ada secarik kertas yang tampak seperti surat tagihan. "Bu, kenapa nggak masak yang baru?" tanya Dika sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja. Bu Sari mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Maaf ya nak, ibu nggak ada uang buat belanja lagi," katanya dengan suara gemetar. Dika menghela napas. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan seperti ini. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada beban berat yang tampak jelas di wajah ibunya, sesuatu yang lebih dari sekadar masalah uang. "Ada apa, Bu? Kenapa kayaknya ibu lagi ada masalah besar?" Bu Sari menatap Dika dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Nak, ibu nggak tahu harus gimana lagi. Pak Amir udah datang ke pasar tadi. Dia bilang, kalau kita nggak bisa bayar hutang bulan ini, dia bakal ambil langkah lain." Jantung Dika berdegup kencang. Ia tahu betul siapa Pak Amir. Pria itu terkenal sebagai pebisnis yang tegas dan kadang tidak segan-segan menggunakan cara-cara keras untuk mendapatkan haknya. Dika pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang gagal membayar hutang kepada Pak Amir dan harus kehilangan rumah mereka. "Lalu, apa yang mau kita lakukan, Bu?" tanya Dika dengan nada khawatir. Bu Sari diam sejenak, seolah mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Akhirnya ia berkata, "Pak Amir, dia ngasih solusi. Katanya, kalau kamu mau nikah sama anaknya, semua hutang kita akan dilunasi." Dika terperanjat. "Apa?
Nikah? Anaknya? Iya, nak. Anaknya namanya Raisa. Dia lumpuh sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Tapi dia baik, cantik, dan keluarganya kaya raya. Kalau kamu mau, semua masalah kita selesai. Dika merasa seperti disambar petir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan sampai pada titik seperti ini. Menikahi seorang wanita yang bahkan tidak ia kenal, hanya karena hutang. Rasanya seperti menjual diri sendiri. Tapi, Bu, aku nggak cinta sama dia. Aku bahkan nggak tahu dia itu siapa. Protes Dika. Ibu juga nggak mau begini, nak. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau kita nggak bayar hutang, kita bisa kehilangan rumah ini. Ibu nggak mau lihat kamu susah terus. Dika terdiam. Ia tahu bahwa ibunya benar. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak melunasi hutang itu, mereka akan kehilangan segalanya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menikahi seorang wanita yang lumpuh hanya demi uang? Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata ibunya. Ia membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan seorang wanita yang tidak ia cintai. Apalagi jika wanita itu lumpuh. Apakah ia bisa menerima keadaan seperti itu? Apakah ia bisa bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin gelisah. Keesokan harinya, setelah berpikir panjang dan mendiskusikan masalah ini dengan ibunya, Dika akhirnya memutuskan untuk menyetujui pernikahan itu. Bukan karena ia ingin melakukannya, tapi karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah keputusan ini. Namun, untuk ibunya, ia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Beberapa minggu setelah keputusan Dika untuk menerima pernikahan itu, persiapan pun dimulai. Namun, bukan pernikahan seperti yang sering diimpikan oleh banyak orang. Tidak ada gaun pengantin putih yang megah, tidak ada dekorasi bunga yang indah, dan tidak ada tawa bahagia dari pasangan yang saling mencintai. Semua berjalan dengan cepat, sederhana, dan penuh tekanan. Pak Amir, ayah Raisa, tampaknya ingin segera menyelesaikan masalah ini. Ia memilih sebuah gedung pertemuan kecil di pinggir kota untuk acara pernikahan. Gedung itu biasanya digunakan untuk arisan keluarga atau rapat komunitas, tetapi kali ini dipenuhi dengan kursi-kursi plastik yang disusun rapi dan hiasan kain polos berwarna merah marun. Di bagian tengah, terdapat pelaminan sederhana dengan 2 kursi kayu yang dilapisi kain brokat emas. Suasananya jauh dari kata mewah, namun cukup layak untuk sebuah pernikahan yang didasarkan pada transaksi hutang. Dika berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan setelan jas lusuh milik almarhum ayahnya. Jas itu terlihat agak sempit, di tubuhnya yang tegap, dan warnanya sudah mulai pudar karena usia. Ia menatap bayangannya sendiri tanpa ekspresi. Matanya kosong, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Nasib yang ia sendiri tidak bisa kendalikan. Kamu siap, nak? Suara Bu Sari memecah keheningan. Ia muncul di pintu kamar dengan wajah cemas, tetapi juga ada secercah harapan di matanya. Ini adalah hari ketika beban hidup mereka akhirnya akan terangkat, meskipun caranya terasa begitu menyakitkan. Dika hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu," katanya datar. Bu Sari mendekati anaknya dan merapikan kerah jasnya dengan tangan gemetar. "Maaf ya, nak. Ibu nggak punya pilihan lain." Dika tersenyum tipis, meski senyum itu tidak sampai ke matanya. "Nggak apa-apa, Bu. Aku ngerti." Di sisi lain, Raisa bersiap di rumah mewahnya yang luas. Rumah itu berada di kompleks elit, dikelilingi oleh pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Ruang tamunya dipenuhi furnitur mahal dan lampu kristal yang berkilauan. Namun, bagi Raisa, semua kemewahan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan tekanan yang ia rasakan setiap hari. Raisa duduk di depan meja rias besar dengan cermin oval yang dikelilingi lampu-lampu kecil. Ia mengenakan kebaya modern berwarna biru muda dengan detail bordir yang elegan. Seorang penata rias sedang merapikan rambutnya menjadi sanggul rendah, sementara asisten lainnya memoles wajahnya dengan makeup natural. Meski penampilannya begitu cantik,
Matanya tampak kosong, penuh kelelahan batin. Kenapa harus aku? Gumam Raisa pelan, nyaris tidak terdengar oleh para asistennya. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta. Ayahnya telah memutuskan semuanya, tanpa memedulikan perasaannya. Bagi Pak Amir, ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah hutang keluarga Dika, sekaligus menjaga reputasi keluarganya sendiri. Raisa hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan itu. Aku nggak mau nikah sama dia, kata Raisa kepada ibunya, Bu Nisa, saat mereka berbicara di ruang keluarga beberapa hari sebelumnya. Aku bahkan nggak kenal dia. Dia anak baik, sayang, jawab Bu Nisa dengan nada sabar. Lagi pula kamu kan lumpuh. Tidak banyak pria yang mau menikahi wanita sepertimu. Tapi aku nggak butuh belas kasihan, bentar Raisa. Aku nggak mau hidup dengan pria yang cuman ngejar harta kita. Bu Nisa menghela napas panjang. Sayang, kamu harus paham. Kehidupanmu nggak cuma soal dirimu sendiri. Keluarga kita juga punya tanggung jawab. Kalau kamu nggak menikah, siapa yang bakal nerusin nama baik keluarga? Raisa tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan mundur dari keputusan ini. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan menerima takdirnya dengan hati yang penuh amarah dan frustrasi. Acara pernikahan berlangsung tanpa banyak bicara. Tamu-tamu yang hadir hanyalah keluarga dekat dari kedua belah pihak, serta beberapa tetangga yang diundang sebagai formalitas. Dika dan Raisa duduk di pelaminan, saling bertukar, pandang tanpa ada rasa hangat di antara mereka. Dika merasa canggung, sementara Raisa tampak acuh tak acuh, seolah-olah ia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Setelah prosesi ijab kabul selesai, acara pun berakhir dengan cepat. Beberapa tamu memberikan ucapan selamat secara singkat, tetapi sebagian besar dari mereka hanya mengucapkan basa-basi tanpa benar-benar merasakan kebahagiaan. Dika dan Raisa kemudian meninggalkan gedung itu menuju rumah baru mereka, sebuah apartemen sederhana yang disediakan oleh Pak Amir sebagai tempat tinggal mereka setelah menikah. Saat tiba di apartemen, suasana semakin sunyi. Dika membantu Raisa turun dari mobil dengan hati-hati, lalu mendorong kursi rodanya menuju pintu masuk. Apartemen itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk 2 orang. Ada 1 kamar tidur, ruang tamu minimalis, dapur kecil, dan kamar mandi yang bersih. Kamu capek? Tanya Dika sambil meletakkan tas-tas yang mereka bawa di sofa. Raisa menggeleng pelan. Enggak, jawabnya dingin. Mungkin kamu yang capek. Dika tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk masuk ke kamar tidur untuk membersihkan diri. Raisa tetap diam di kursi rodanya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Malam itu, atmosfer di antara mereka begitu dingin. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya ada keheningan yang menyelimuti. Dika merasa seperti sedang menjalani hukuman, sementara Raisa merasa seperti korban dari keputusan orang lain. Mereka berdua sama-sama terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan, tanpa tahu bagaimana cara keluar dari sana. Namun, di balik semua ketegangan itu, ada satu hal yang belum mereka sadari. Mereka berdua memiliki kesamaan. Mereka sama-sama korban dari keadaan, sama-sama dipaksa untuk menerima nasib mereka demi kepentingan orang lain. Dan meskipun awalnya penuh dengan kebencian dan kecurigaan, ada kemungkinan bahwa mereka bisa menemukan pemahaman bersama jika mereka bersedia membuka hati. Matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, meninggalkan jejak cahaya keemasan yang memudar di langit. Di dalam apartemen sederhana yang kini menjadi rumah mereka, suasana tetap tegang. Dika duduk di sofa ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca pesan-pesan yang masuk. Pikiran